Ikuti terus keseruannya dari episode pertama. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti episode berikutnya. Aku masih celingukan, kalau apa yang dikatakan para manusia korban tahap pertama Pak Derek ini benar. Seharusnya, sosok itu sudah muncul di area ini, sekarang jam 7 kurang 5 menit. Mana mungkin sih, dia sampai sini Teng? Jam 7, emangnya dia bisa ngitung setiap langkahnya dia dari parkiran ke sini? Berapa menit dan berapa detik? Semua penuturan teman senasibku ini seperti tak nyata. Maksudku, mosok sih. Aku melirik ke jam tanganku, jam 7 kurang 2 menit. Aku mendongak, memutar kepalaku. Aku hampir saja berteriak, karena benar saja. Sosok pria tegap dengan wajah tegas berjalan dengan wibawa super-duper membara. Ia melangkah dengan kaki tegap dan mantap, seperti ia penguasa dunia ini. Apa aku berlebihan? Tidak kawan. Kalau kalian lihat sendiri, kalian pasti akan mengamini ucapanku barusan. Ia pria berambut hitam pendek dan rapih. Wajahnya tegas, dengan rahang lebih besar dari Mark Westlife. Tubuhnya lebih berisi dan tegap. Pria itu memakai kemeja hitam stripe putih, dengan celana bahan berwarna hitam yang tidak ketat. Ia memakai dasi hitam polos, dan itu membuat penampilannya sederhana tapi elegan. Semua teman senasibku itu berdiri dengan kepala menunduk. Aku saja sampai kaget dengan tingkah mereka. Kalau ini di pondok pesantren hal ini sangat wajar. Seorang guru datang, muridnya akan berdiri dan menunduk hormat. Tapi di kampus ini, kali pertama aku melihat semacam ini. Aku hanya berdiri beberapa langkah di belakang Sabira. Aku jiper juga akhirnya, ikut menunduk seperti lainnya. Karena takut semprot dan takut dihukum. Semoga hari ini akan berakhir dengan indah. Kalau benar itu yang akan terjadi, aku akan mentraktir Kayla ayam geprek kesukaannya. Akan memaafkan kejadian kemarin. Ya, ini janjiku. Pak Derek langsung masuk ke ruangannya dan membiarkan pintu terbuka. Satu persatu, seperti anak TK yang mau masuk kelas. Sabira, Lulu, Anita dan Alia berbaris memasuki ruangan. Hih, masa gini amat sih? Walhasil aku ikut baris di belakang Alia. Akan kuturuti tabiat yang lain. Mungkin memang Pak Derek ini jenis yang gila hormat. Semua duduk persis di depan kursi kebanggaan si bule sekaligus dosen itu. Hanya ada kursi ujung untuk kududuk. Apa dia juga sudah menentukan jumlah mahasiswa bimbingannya setiap hari? Dan menyiapkan kursi yang pas. Aku duduk, dan melihat yang lainnya. Mereka semua mempersiapkan draft skripsi mereka masing-masing. Mulai dari Sabira, ia menjelaskan dengan suara sedikit bergetar kepada si dosen. Sementara pria itu menuliskan beberapa hal di kertas Sabira yang diserahkan ke Pak Derek. Dicoret-coret, pertanda buruk, alamat revisi lagi. Pahit, pahit. Semoga gak kejadian di aku. Aku yang melihat Sabira bergetar suaranya, merasa kasihan untuknya. Sekarang sudah giliran Anita, setelah itu Alia dan aku. Tapi, aku baru sadar, kalau pria itu sama sekali tak mengeluarkan suara sama sekali. Ia hanya memberikan kertas yang diberikan mahasiswanya. Semua wajah teman senasibku itu kecut semua. Menunduk menahan tangis, sepertinya. Kenapa aku jadi mau nangis gini sih? Bismillah. Giliranku, aku memberikan kertas draftku kepadanya. Ia menerimanya masih dengan mulut tertutup. Lalu ia membacanya, dan membolak-balikkan draftnya. Aku dek-dekser. Dia berdeham, ya ampun. Sampai dehamannya milik sama Mark Westlife itu. Fokus Miss, kamu harus fokus kamu. Mahasiswa pindahan, awalnya kamu bukan dengan saya kan? Tanyanya tanpa melihatku. Matanya masih fokus melihat draftku yang pernah ia tolak via email. Entah dia dapat dari mana draftku, dan langsung ia tolak. Iya Pak, saya Anissa Putri. Saya dulu bimbingan dengan Pak Joko. Beliau sudah AC sesampai bab ketiga Pak. Aku menjawab dengan nada sopan dan perlahan.
agar aku berkesan sedikit intelek begitu. Ia mengangkat wajahnya, melihatku sekarang. Walau, tatapan itu adalah tatapan menilai. Lalu ia mengambil ballpoint-nya dan menuliskan beberapa kalimat di draftku. Art, revisi lagi dan lagi. Pak Joko yang setuju, kamu sekarang saya yang pegang. Saya baca draft kamu, dan dari awal saya tak suka, tak logis dan bertele-tele. Makanya saya minta kamu datang dan bawa hasil yang sudah direvisi. Ternyata, sama saja sampahnya. Ia memberikan draftku yang habis ia coret-coret dari awal sampai akhir dengan tragis. Wajahnya datar, dengan mata menantangku. Apa dia cari ribut? Kalau saja dia sama-sama mahasiswa, aku jabanin nih, di depan kantin, di depan kamar mandi, di lapangan belakang, jabanin berantem juga. Tapi aku sadar, di tangannya lah nilaiku berada, di tanda tangannya lah aku bisa wisuda atau tidak. Aku mengangguk, pasrah dan mengalah. Aku harus tetap waras dan bersabar untuk menghadapi makhluk seperti ini. Kuamati ia 11-12 dengan Zaki, abangku. Keras kepala dan tambah galak kalau ditentang, menghadapi makhluk model gini, kita harus berkepala dingin dan berbesar hati. Anggap saja dia orang sakit jiwa. Jujur Li, aku memang berpikir seperti itu kalau berhadapan dengan Zaki. Sekarang aja dia sudah jinakan sedikit. Setelah menikah dengan sohibku, si Kayla. Mungkin Zaki kesirap sama kesomplakan Kayla. Baik Pak, terima kasih. Saya akan koreksi dan revisi. Mohon bantuannya, jawabku dengan senyuman kecil. Aku takkan membiarkannya puas, dengan melihat wajah putus asaku. Tapi saat aku melihat draftku yang ia berikan, aku meneguk salivaku beberapa kali. Ini dari atas sampai bawah ia coret, dari depan sampai ke belakang. Intinya, dia tolak mentah-mentah draft ini. Kamu gak pernah ambil mata kuliah saya ya? Ambil Pak, saya ngambil di semester awal saya masuk, waktu Pak. Oh, itu jawabannya, memotong ucapanku tadi. Sepertinya ia juga menganggap omonganku tadi adalah omong kosong, bertele-tele dan sampah, tragis amat ya. Ia melihat jam di tangannya, kalau sudah, silakan pergi, saya sibuk. Semua berdiri dengan serentak, dan berbaris lagi untuk pergi keluar dari ruangan ini. Aje gile nih orang, badass banget. Sabira di barisan paling depan, berjalan terus sampai lorong pertigaan yang akan membawa ke kantin dan ke gedung lain kampus ini. Ia berbalik, dan memeluk kami satu persatu. Aku ditolak semua lagi. Dia nulis di kertas kalau aku terancam dapat nilai D untuk skripsi ini, karena dia tahu aku belum hafal juga. Lah, kan tadi belum dites, tanyaku heran. Tahu gak sih? Dia pembaca pikiran tahu, dia bisa tahu apa isi di dalam pikiran itu, kayaknya dibaca pikiran Sabira. Dan tahu kalau Sabira belum hafal benar. Aliyah menjelaskan dengan wajah serius. Beneran gitu? Jadi dia tahu aku menganggapnya makhluk kayak Zaki, mampus aku. Masa sih? Itu mah vampir kali, emang dia saudara jauhnya Edward Cullen, bantahku. Aku masih merasa ini tak make sense, CK. Padahal itu kalimat andalan si pria bule itu. Lah, kan dia dari Italia, protes Lulu. Obrolan ini aneh sekali. Emang kenapa kalau dari Italia? Edward Cullen dari sana gitu, kan dia syutingnya di Amerika. Di Kanada deng. Kini Aliyah membelaku. Ini sangat unfaedah. Obrolan ini, daripada ngomongin Edward Cullen, kenapa kita tidak makan saja? Sebagai pelampiasan stres berhadapan dengan orang stres akut, makan aja yuks, ajakku. Dan yang membuat aku kaget, semua orang menggeleng tak setuju. Sabira berbisik kepadaku. Pak Derek sering makan di kantin jam segini.